bagi kita semua. Yang saya hormati, para Dewan Juri dan Panitia Lomba Pidato Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi, teman-teman yang saya kasihi, salam sehat. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melangsungkan perlombaan pidato bahasa Indonesia ini dalam memperingati 17 Agustus secara daring. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Keisa Satmeka Deva. Saya berasal dari kelas 81. Saya akan membawakan pidato dengan judul Mengolah Pangan Secara Kreatif, Kunci Keluarga Sejahtera. Hadirin sekalian, kira-kira apa itu keluarga sejahtera? BKKBN pernah merumuskan pengertian keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggotanya, baik itu kebutuhan perumahan, sosial dan agama, sandang dan pangan, mampu memenuhi kebutuhan kesehatan anggotanya, dan keseimbangan antara pendapatan anggota keluarga dengan jumlah anggota keluarga. Para hadirin yang terkasih, kita semua pastinya ingin memiliki keluarga yang sejahtera. Namun, keluarga yang sejahtera tidak dapat kita capai tanpa adanya usaha. Jadi, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kreatif dalam mengelola pangan. Mengapa harus pangan? Karena pangan sangat penting bagi kehidupan kita. Tanpa pangan, kita bisa saja menjadi sakit dan kelaparan. Jikalau sakit dan kelaparan, bagaimana mungkin kita dapat menjadi keluarga yang sejahtera? Keluarga yang sejahtera pastinya memiliki pangan yang baik, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Selain adanya krisis ekonomi dan pangan, ada juga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita dengan mudahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan pangan yang baik. Jadi, bagaimana caranya agar kita dapat mengelola pangan dengan baik? Ada 4 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tidak membeli makanan dari luar, terutama junk food. Hal ini dapat menghemat sekitar 40% hingga 50% total pengeluaran bulanan kita. Belum lagi, makanan tersebut tidak terbukti higienis dan sehat. Oleh karena itu, selagi kita masih dapat memasak, masaklah makanan kita sendiri. Yang kedua, jikalau kita memiliki makanan sisa, kita dapat menyimpannya di dalam kulkas atau memasaknya kembali. Hal ini dapat mengurangi pengeluaran kita dan pastinya makanan tersebut dapat kita konsumsi kembali. Yang ketiga, jikalau kita memiliki makanan sisa, sebaiknya tidak dibuang. Kita dapat menggunakannya sebagai pakan ternak dan juga sebagai pupuk organik. Cukup untuk menghemat uang untuk membeli pakan ternak dan pupuk, bukan? Yang keempat, membuat ladang sayur dan buah sendiri. Jikalau kita memiliki lahan atau pekarangan yang luas, kita dapat menggunakannya untuk ditanami sayuran dan juga buah-buahan. Selain menghemat uang, hal ini juga dapat menghasilkan buah dan sayuran yang higienis dan juga sehat. Jikalau kita tidak memiliki lahan yang luas, kita dapat melakukan teknik hidroponik. Selain menghemat tempat, teknik ini juga menghemat penggunaan air, pupuk organik dan juga tanah. Sehingga
banyak juga uang yang dapat dihemat darinya. Kemudian, kita dapat menggunakan pot sebagai media tanam. Jikalau tidak memiliki pot, kita dapat menggunakan ember bekas ataupun botol minuman sebagai tempat penanaman. Cukup hanya dengan melubangi botol dan memasukkan tanah dengan benih, kita dapat membuat kebun sayur kita sendiri. Keempat hal tersebut dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam mengelola pangan. Pangan teramat penting untuk diolah dengan baik. Sebab pangan adalah sumber dari segala kehidupan kita. Jika pangan tidak terolah dengan baik, maka kita akan mudah terserang penyakit. Dan begitu, kita tidak dapat hidup sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, jikalau pangan keluarga sudah terolah dengan baik, maka terciptalah keluarga yang sejahtera. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan pada para hadirin sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.